Bismillahirrahmanirrahim. 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 Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'dah. Al-mukarramun wal mukarramat, para segenap dewan asatidz wa asatidzah, para pembimbing, para pembina Majelis Taklim Hasanah On Air, Pak Ketua Al-Ustadz Ali Imran, dan juga Ibu Ustazah Indasah, dan segenap jajarannya yang sangat kami banggakan pengorbanan dan perjuangannya. Santriawan, santriawati Hasanah On Air, dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, segenap tamu undangan dari berbagai jamiah, Tiga Sholawatariah, Ikadamit, Nur Muhammad, SDA, Perumputan, Nurul Ihsan, Rodotus Salam, dan KLB Sa'adah, keluarga besar Sa'adah, atau yang mewakili yang berkenan hadir pada malam hari ini di Aula Hasanah dalam rangka menghadiri dakwahipun Sohibul Dakwah panjenenganipun Ibu Kuswina sekeluarga dalam rangka haul Ananda tercinta Rafandra Khalif Ataris yang kelima, dan juga minta doa semoga keluarga Bu Kuswina dijadikan keluarga sakinah mawaddah rahmah, paringan putra putri yang soleh dan solihah, keluarganya senantiasa diberi kesehatan lahir batin dan keselamatan dunia akhirat, amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan seluruh hajat beliau pada malam hari ini senantiasa diijabah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan umumnya untuk kita semua yang hadir di Aula Hasanah dalam rangka haul keluarga besar Ibu Kuswina. Mugi-mugi keikhlasan panjenengan dari akan yasin wa tahlil, nanti ikhlasipun penggalih, ikhlasipun manah, mugi-mugi dadosaken sababiyahipun napa ingkang dados hajat kula hajat panjenengan donya akhirat, mugi dipun ijabah kalih Allah Subhanahu wa taala, amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita berbicara roh dari Ananda Rafandra niki, sebetulnya beliau tidak punya dosa, dan beliau masih kecil sudah katimbalan watasani pada Allah Subhanahu wa taala, dan ini akan menjadi juru selamat dari keluarga besar Ibu Kuswina, karena bayi-bayi yang masih wafat semasa kecilnya ketika dalam kitab PK dipunaturaken anak-anak kecil ini diminta untuk masuk surga, tapi anak-anak kecil ini membangkang jika tidak akan pernah mau masuk surga sebelum dipertemukan ayah dan ibundanya untuk bersama-sama ke surga. Itu anak-anak yang wafat pada usia kecil. Walaupun ada yang mengatakan selama bayi masih di akikah atau belum di akikah itu menjadi penyebab. Namun dalam kitab Ihya Ulumuddin hingga pokoknya dia itu bengok-bengok boten purun mlebu swarga lek boten saged gandeng atau menjemput kedua orang tuanya. Niku keutamaan daripada anak yang wafat di masa kecil jadi juru selamat untuk kedua orang tuanya. Maka dari itu para jamaah yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, pada malam hari ini kita berbicara tentang anak dan juga
yang disampaikan Rasulullah SAW, yadba'ul mayyita salasun. Mayit niku nek wis mati ditutne telung perkara. Nabi dawuh yadba'ul mayyita salasun. Mayit niku ditutne wong telu. Arepe mayit niku ditutne telung perkara. Nomor setunggal inggih menika ahluhu, keluargane. Yang kedua wa maluhu, harta bendane. Yang ketiga wa amaluhu, dan amalnya. Hanya saja fayarji'u isnani wa yabqa wahidun yarji'u ahlahu wa maluhu wa malahu yarji'u ahlu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Kalau Kanjeng Nabi mayit niku lek wis mati ditutno telung perkara, siji yaiku anak bojo, nomor loro bondo donya, nomor telu amal. Gawe Kanjeng Nabi hanya saja yang dua ini pulang, dia tidak mau ikut dikubur. Kadang-kadang megel ini ki urip direwangi golekne anak bojo, bareng awake mati bojo karo anak ora gelem melok ning jero kuburan. Nganyele kok nonton iki. Nggih, makane ditutne telung perkara mung wae kata Rasulullah, fayarji'u isnani, yang kedua pulang lagi, yarji'u ahluhu, ngeten nggih, fayarji'u isnani wa yabqa wahidun, sing loro balik, sing tetep baturi sita. Yarji'u ahluhu wa maluhu, harta benda keluarganya, anaknya pulang. Waya beko amaluhu, amallah yang mendampingi mayit di dalam kuburnya. Oleh karena itu para jamaah yang dirahmati Allah, mengkutip dawuh Rasulullah SAW yang kados mekaten menika perlu untuk kita resapi bahwa kita harus memperbanyak amal ibadah sendiri. Jaga anak durung mesti anak kelingan kula jenengan. Jaga no bondo, tergantung bondo sing pun disedekahaken napa mboten iku sing dadi urusan iso nulung kula panjenengan. Dadi bondo sing iso nulungi kula jenengan iku bondo sing ditasarupaken kangge kepentingan agama. Bondo sing ditasarupaken kangge kepentingan akhirat niku sing saged dinikmati. Mulane monggo ningali hadis niki kula jenengan pun memperbanyak amal, memperbanyak kebaikan. Maka dari itu eling-eling nek awake iki engko duwe anak, belum tentu anak iso nulungi kula jenengan karena anak wis lali karo duwe dhewe karo karepe dhewe. Nggih. Jadi kula jenengan kudu memperbanyak amal sendiri. Mulane mayit sing ngoten kuwi matur yaqul abdu mali bondoku enten golek ibandane setuna wong di bondo lek nglumpukne lar direwangi mati-matian bareng awake mati kok gak ana sing batu. Wa inna lahu min malihi salasun, harta seorang hamba ini ada 3, ma'akala fa'afna, apa yang dimakan hancur, au labisa fa'abla, sing digawe amoh, sing digawe amoh, sing dingehne wong iki kanggo kepentingan akhirat apa ora, fahuwa zahibun wa tarikun linnas, semuanya meninggalkan dia ketika harta benda tidak ditasarufkan dengan kebaikan. Maka dari itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah dawahaken laisal khair ayyaksura maluhu wa waladuka maluka wa waladuka. Laisa ora ana apa al khair kebagusan iku ayaksura yento akeh apa maluka bondo sira wa waladuka lan anak sira. Dari Sayyidina Ali tidak ada kebaikan itu berupa apa apabila Anda memiliki banyak harta dan memiliki banyak anak. Akeh bondo, akeh anak itu orang dadekno kaapian kanggo sliramu. Walakinnal khair ayyaksura ilmuka wa ya'dhamu amaluka. Akan tetapi
kebaikan itu ayyak surah ilmuka apabila banyak ilmumu wa ya'zama lan agung apa amaluka amal sira. Dawuhipun Sayyidina Ali niki menegaskan dawuhipun Rasulullah bahwa mayit yang mati niku mayit sing digiring ning kuburan ditutne 3 anak, siji anak rupa anak keturunan ahli warise, nomor 2 anak sing robondo dunya, nomor 3 anak sing rupa amal. Iki nuduhno kula jenengan kon bodho ngamal sing saakeh-akehe, ngamal kaapian sing saakeh-akehe, krana sing kena dijagakno kula jenengan benjang wonten alam barzah, sing kena dijagakno benjang wonten akhirat mboten sanes nggih menika amale dhewe. Lah amale dhewe kudune piye? Kudune golek amal kaapiane dhewe iso golekno manfaat anak. Lho wayahe ngoten iki. Enten ibu yang di Taiwan bekerja mati-matian untuk mendapatkan uang. Dia melakukan kebaikan, uang yang didapat untuk menyekolahkan anaknya, memondokkan anaknya, menghafidkan anaknya. Masya Allah, ikin DE yo golek amal, amale iso manfaat ning gone anake, anak iso nulungi DE. Jadi kita sakit pinter remok. Mulane Sayyidina Ali menegaskan laisal khair ayaksura maluka wa waladuka. Tidak ada kebaikan itu apabila Anda banyak anak dan banyak harta. Maka pasti banyak anak, banyak rezeki. Tapi itu tidak menjamin kebaikan seseorang. Maknanya ngoten. Walakin al-khair ayaksura ilmuka wa ya'zama amaluka. Akan tetapi kebaikan itu apabila kamu banyak ilmu dan besar amal. Otomatis ketika orang banyak ilmu, maka dia akan melakukan apapun yang telah diketahui sehingga menjadi amalan yang soleh, sehingga menjadi besar amalan itu. Wa alla tubahin nasa fi ibadati rabbika, kata Sayyidina Ali. Dan juga janganlah kamu pameran berlomba-lomba kepada manusia, duduk-duduk nang gone manusa akan ibadah pada Tuhan. Karena apa? Fa in ahsanta hamidtallaha wa in asata istaghfartallaha. Apabila kamu mendapatkan kebaikan, maka memujilah kamu pada Allah. Dan apabila kamu melakukan keburukan, mintalah ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dawuh Sayyidina Ali kados ngeten iki, dadi ora ana kaapian iku rupa akeh bondo, ora ana kaapian rupa akeh anak, akan tapi kebaikan itu apabila kamu mendapatkan banyak ilmu dan bisa membesarkan amalmu. Dan juga jangan sampai kamu pameran kepada manusia akan ibadahmu terhadap Tuhan. Jangan. Kenapa kamu tidak berpameran? Karena fainasanta hamidallah. Apabila kamu mendapatkan kebaikan, pujilah Tuhanmu, pujilah Allah. Nah, orang yang tidak akan pernah pameran melalui amalan kebaikannya, karena mereka ketika mendapatkan kebaikan memuji Allah karena ora-ana wong sing iso nglakoni apik kejaba atas pitulungan Allah. Ora ana wong iso ibadah kanthi sae kejaba pitulunge Allah. Mulane lek kula sampeyan dong ditakdir nglakoni penggawe sing apik, mujiya ning Allah sing maknane syukur ning Allah. Dene napa Allah memberikan kesempatan teng kula jenengan kok kaparingan saged ngamal ingkang sae. Sehingga orang-orang yang seperti ini tidak ada takabur, tidak ada ta'ajub dan sebagainya, hilang seketika karena ketika melakukan kebaikan yang dipuji Allah. Tapi wa inna sa'ta istaghfartallaha, apabila kamu melakukan keburukan maka berusahalah untuk meminta ampunan kepada Allah. Dan juga kata Sayyidina Ali wala khaira fid dunya illa li ahadi rajulaini. Tidak ada kebaikan di dalam dunia ini kecuali terhadap salah satu dua orang ini. Satu, rajulin aznaba dzanban fa huwa yatadarabu dzalika. Yang pertama ada seorang rajul yang melakukan dosa namun dia nusuli dosa dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulane saapi-apike wong sing dosa yaiku wong sing gelem tobat atas dosane. Sampai didhawuhaken atta ibu minadz dzambi
kaman la dzanba lahu. Barang siapa yang bertobat dari dosanya, maka dia laksana seolah seperti orang yang tidak berbuat dosa, tapi seperti bahasanya seperti itu ya. Jadi la khaira fid dunya illa li ahadi rajulaini. Tidak ada kebaikan di dunia kecuali pada salah satu dua orang ini. Yang pertama, rajulun aznaba dzanban fa huwa yatadaraku dzalika, orang yang melakukan dosa namun dia segera mentobati dosanya. Yang kedua, wa rajulun yusari'u fil khair, ya kuwi wong lanang sing bergegas dalam kebaikan dan kebaikan. Wong apik kuwi nalika duwe dosa gelem tobat, nek ora ngono dia memang selalu berusaha bergegas untuk mendapatkan kebaikan. Ora ana keapian ning donya kejaba maring salah siji wong loro iki man. Ya kuwi nalika dosa gelem tobat, tur dhek iso berusaha untuk mendapatkan kebaikan demi kebaikan. Nah, oleh karena itu para jamaah yang dirahmati Allah, kebaikan demi kebaikan itu memang ya sulit toh, berbuat baik itu sulit. Seseorang akan bisa melakukan perbuatan baik apabila ada motivasi yang jelas. Seseorang akan rela melakukan apapun perbuatan itu, senilai kebaikan, bernilai kebaikan ataupun tidak, itu tergantung motivasinya apa, baisnya apa, rata-rata ngenteni bais. Ya. Orang itu mau melakukan kebaikan, itu dadak ndelok-ndelok dhisik iki wonge sapa, iki sapa, langgek gelem nulung. Iki ora ada bais yang seperti ini. Bais atau motivasi atau pendorong orang bisa melakukan kebaikan. Nah, orang-orang yang ikhlas itu ketika melakukan kebaikan ya satu, tidak ada motif lain kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Lah kula jenengan dereng saged arep nglakoni kaapian mesti ana motivasi lain yang selain Allah Subhanahu wa taala. Lah iki sing akhire kula jenengan gak iso duwe amal apik, ora iso bergegas ning gone kebaikan. Kalau setiap melakoni kebaikan ada unsur li ghairillah, ada unsur pada selain Allah, sehingga dia mampu melakukan kebaikan tapi berdasar li ghairillah. Nah, maka dari itu para jamaah yang dirahmati Allah, melakukan kebaikan itu malah tidak gampang itu. Maka Sayyidina Ali mengatakan begini. Apa ya? Sayyidina Ali itu matur asyaddul a'mal salah satu wabote amal itu ana telu, iqtaul haq min nafsika, memberikan hak dari dirimu sendiri, memberikan hakmu untuk dirimu sendiri. Ini bukan gampang, memang abot cara Sayyidina Ali. Iqtaul haq, hakmu kuwi penuh. Ya, hak-hak yang semestinya harus kamu penuhi itu penuhi. Ini abot. Wong niku geleme wong liya nyukupi haknya kepada kita, tapi kita sendiri sulit untuk melakukan hak terhadap orang lain. Contoh, kula jenengan dadi bojo. Dadi wong wedok iki duwe hak sing kudu dipenuhi. Hak-haknya seorang istri, hak-haknya suami yang harus dipenuhi oleh seorang istri lah. Atau itu haknya sendiri, haknya istri, melakukan itu berat sekali. Hak-haknya orang tua terhadap anaknya, hakul walad alal walid, hak-e wong tua, hak-e anak sing wajib kanggo wong tua. Nah, ini loh yang dimaksud iqtaul haq ala nafsika, memberikan hak terhadap diri kita sendiri. Karepe lek nuntut wong kuwi, tapi lek dituntut ogah. Mulane abot niku. Ya. Nah iso wong liya ki karepe nuruti karepe kula sampean, tapi kula sampean nek kok nuruti karepe wong liya kuwi ogah. Wabot to. Kok enak etim lho karepe ngoten niku. Ya sampean kudu ngene-ngene. Lah kok enak temen. Oh, dia ngoten niku. Ya. Nah ini kan sulit untuk mendapatkan kebaikan tatkala manusia memang melakukan kebaikan yang tidak berdasarkan Allah Subhanahu wa taala mesti abot. Mulane asyaddul a'mal salah satu kata Sayyidina Ali, abote amal iku ana telu, iqtaul haq min nafsika, memberikan hak dari dirimu sendiri. Yang kedua adalah wa zikrullahi ta'ala ala kulli hal. Zikir
zikir Allah pada setiap tingkah, zikir Allah dimanapun, apapun, bagaimanapun, zikrullah ala kulli hali, karepe ingat Allah dimanapun, walaupun, bagaimanapun, apapun, itu harus bisa zikrullah. Nah, kenapa zikros mempunyai sesuatu yang istimewa sampai dikatakan beratnya bukan main? Ini ada satu kisah, ja'a rajulun Nabi SAW, datanglah seorang rajul pada Nabi SAW, faqala ausini, wasiatkan padaku ya Rasul. Nabi mengatakan, alaika bitaqwallah. Alaika bitaqwallah. Arep bab zikir ini. Netepono takwa ning gone Allah, fa innaha jama'u kulli khair. Takwa itu sumber dari segala kebaikan. Ya. Takwa itu kata Rasulullah sumber dari segala kebaikan. Kata Sayyidina Ali, at-taqwa tarkul israr alal maksiyah wa tarkul ightirar bit-ta'ah. Kata Sayyidina Ali, takwa niku meninggalkan netepi maksiat lan meninggalkan kebujuk kelawan taat. Berani meninggalkan pembujuk-pembujuk demi untuk menjalankan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini takwa. Nah, kata Rasulullah, takwa itu jama'ul kulli khair. Kumpule saben-saben kebaikan itu bersumber dari takwa Allah. Wa alaika bil jihad fa innahu ruhbaniyatul muslimin. Netepono kelawan jihad berjuang ning Formosa. Karena fa innahu ruhbaniyatul muslimin, jihad itu dari pendiriane wong muslim. Yang ketiga, wa alaika bizikrillah, wasiate Kanjeng Nabi ning gone rajul mang, siji alaika bitaqwallah, nomor loro alaika bil jihad, nomor telu alaika bizikrillah. Kenapa zikir diperintahkan? Zikir diwasiatkan Rasulullah, fa innahu nurun laka fil ardi. Sesungguhnya zikir itu menjadi cahaya terhadap dirimu di bumi. Wong ahli zikir niku mencorong. Wong sing ahli zikir niku mencorong, lek didelok alam malakut kono, bumine mencorong mergo ana wong ahli zikir. Kenapa diwasiatkan Rasulullah alaika bizikrillah? Karena fa innahu nurun laka fil ardi wa zikrun laka fis sama. Wong sing ahli zikir Allah niku ning bumi iso dadi cahaya, ning langit dadi sesebutane penduduk langit. Wa zikrun laka fis sama. Sampean disebut-sebut wong ning gone langit. Penduduk langit ki lek neng wong ahli zikir, kembang lambe mek ngomong nek ahli zikir niku. Karepe dari sesebutan iki diarani dinggo contoh, dinggo cerita kalau zikir terus. Jadi heran oleh penduduk langit, mengherankan penduduk langit itu zikrullah. Mulane perkara ngono kuwi apa? Dadi cahaya di bumi ku mboten gampang. Fa innahu nurun laka fil ardi. Zikrullah iku iso ndadekno sampean dari cahaya di muka bumi. Mula kapan ana wong kebingungan mesti takon ning gone tukang zikir. Quran daw fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nyapa ayat ora fasalu ahla dzikri in kuntum la tazkurun. Tapi kok fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli zikir apabila kamu tidak mengetahui. Apa-apa sesamaan gak ngerti takon ahli zikir. Qur'ane gawe ngoten. Kenapa? Fa innahu nurun laka fil ardi. Karena zikrullah itu bisa menjadikan kamu nur di muka bumi. Mula eneng wong kepengin bojo takon ning gone ahli zikir. Eneng wong pengen golek mantu takon ndek gone wong ahli zikir. Eneng wong pengen solusi takon ndek gone wong ahli zikir. Karena apa? Memang nurun laka nurun fil ardi. Fa innahu nurun laka fil ardi. Ning bumi dadi cahaya wong sing zikrullah. Lane ora gampang dadi cahaya ning bumi niku ora gampang. Wa zikrun laka fis sama, kamu di langit menjadi orang yang menjadi kembang lambene penduduk langit. Kapan obah nek ngomong ahli zikir ora lho kok kaya ngono. Di tengah-tengah on air nyambut gawe iki lho kok eneng wong iso panggah zikiran, zikir senja, zikir fajar. Kok iso ngono cepat-cepat dengan ning alam malakut sana.
Lane termasuk asyadul amal, abot-abote amal siji memberikan hak terhadap dirimu sendiri, melakukan apa yang di hakmu. Yang kedua, zikrullah ala kullil halal ala kulli hal, zikir Allah pada setiap langkahmu, setiap kondisimu, setiap tingkahmu selalu Allah, 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 Allah. Iku memang penggawe abot dan iku amal soleh. Dan itulah kebaikan yang semestinya kita lakukan agar apa? Agar kita bisa mudah mendapatkan kebaikan demi kebaikan tanpa kita berharap kepada anak cucu kita. Wondene anak cucu sik gelem kemutan kula panjenengan alhamdulillah, berarti kanton nandure. Sapa nandur apik ya bakal panen apik. Biru abaakum tabiru abnaukum. Berbuat baiklah kamu pada orang tuamu, maka anak-anakmu akan berbuat baik kepada dirimu. Lane wis pokoke ayo akeh-akeh nang ngamal awake dhewe. Bergegas untuk sebuah kebaikan niku kan ya abot to. Bergegas untuk melakukan kebaikan niku abot, ta'amune ndur abot, termasuk di dalam Sayyidina Ali abot-abote ngamal niku lak siji memberikan hak akan diri kita sendiri, yang kedua lakukan zikrullah. Kenapa? Melakukan hak kita itu masya Allah lek iso nyanyi tenan urip nek iso ngai kebaikan ning wong liya tok. Dan hak-hak yang semestinya kita lakukan itu kita lakukan. Jadi wong sing apik mesti jenengan bakal duwe amal saya. Nomor loro zikrullah, wong sing zikir Allah niku di atas segala-gala ibadah. Segala-gala ibadah mulane wong-wong sing zikir Allah nalika ndek ra ndonga Allah matur. Allah dawuh wong-wong sing padha zikir aku senajan toh ora padha nyuwun mergo sibuk zikir atine akan kuberikan apapun yang bahkan dia tidak minta akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mergo barang-barang niku lek opahe gedhe ya abot. Al ajru bi qadri ta'ab. Upah kuwi diukur sepira rekosomu. Tapi yo ana wong sing apik apes rekosone pol pae titik itu yo biasa. Nggih. Niku wong serang mudeng ndak bisa menghargai orang lain. Orang yang bisa menghargai orang lain akan mengukur seberapa payah orang itu. Disitulah penentuan gaji yang diberikan. Nah, zikrullah punya apa? Punya kelebihan. Kalau Anda berzikrullah, Anda akan jadi cahaya di muka bumi dan akan menjadi sesebutan penduduk langit. Lalu jadi wong terkenal di alam langit itu ya orang gampang. Berkali-kali kula matur menjadi orang yang punya nama besar di alam malakut, di tawasul kemanapun orang melakukan doa, memakai tawasul nama-nama orang yang punya kebesaran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mulane duwe napa? Duwe sesebutan ngoten niku kan dikenal sehingga lek kula jenengan arep tahlilan, arep istighosah, nawasuli orang-orang yang mempunyai nama besar di hadapan Allah akan dimudahkan untuk terijabahnya sebuah doa. Planet tawasul itu ya penting, tapi ya tawasul sing bersyarat. Ana wong tawasul mergo apal, wah sawane sebut nih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi setiap kita punya hajat itu harus tawasul, pakai perantara dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan arek menghubungi orang-orang besar tentunya harus pakai ajudan-ajudan mereka. Bendang iso ketemu bupati, kepengen ketemu bupati ya temu ajudane dhisik. Lah sampeyan ketemu ajudane ya nanti kokno. Ngoten niku karepe. Lah perantara iki ngoten niku. Lah tawasul niku ya ngoten niku. Tawasul dari perantara terijabahnya doa. Tawasul dengan siapa? Tawasul dengan orang-orang yang mendapatkan derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karepe wong-wong sing dari sesebutan ning gone alam langit kono, ini pasti orang-orang yang punya nama besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Zikrullah seperti itu mulane sampai dicontohaken bolak-balik kula matur, wong-wong sing atine zikir kabanding karo wong sing atine ora zikir. Ibarat pepohonan di masa ketiga, pepohonan di musim kemarau yang semuanya pada rontok godongane, daun-daunnya rontok dan semuanya pohon bundel tidak punya daun, tapi satu pohon yang diibaratkan zikrullah hatinya itu laksana pohon beringin
ketiga ngentak rendeng utawi tetap dia bisa hijau dan bisa memberikan pertolongan untuk orang lain berteduh di bawahnya. Niku gambaran wong ahli zikir. Lan niku abot nglakoni perkara sing urung umum niku mesti abot. Melakukan sesuatu yang belum bersifat umum niku mesti abot, boten gampang ngoten nggih. Mulane saya dinandawaken sing nomor loro zikrullah ala kulli hal, eling Allah di setiap tempat itu juga menjadi sesuatu yang sulit. Yang kedua, yang ketiga, wa muwasatul ngalusi dulur kelawan bondo. Karepe piye nggih? Karepe ngalusi niku duwe rasa welas ning gone dulur lewat menggunakan harta benda. Wong iso berbuat baik tapi kaitan karo bondo iku malah angel. Ada tenaga iso yo lek basa berkalangan duit barang ki sabet. Dengan niku. Padahal kanggo dulure dhewe. Niki betul kita akui napa sedaya Sayyidina Ali betul-betul fakta. Ketika al-muasa alal akhi bil mal berbuat baik, melakukan kebaikan, ngapii, ngalusi tangga, ngalusi dulur sing lewat menggunakan harta benda itu sangat-sangat berat. Upama ana wong kuat ya bertahan berapa hari, 1 hari, 2 hari, 3 hari, pol seminggu wis menop. Mulane hal-hal seperti ini berat untuk dilakukan. Lah masih berat kok kula jenengan iso yusari ilal khair, berusaha kegancangan bergegas untuk mendapatkan kebaikan, maka 3 hal ini akan terasa ringan oleh kula panjenengan. Sekalipun dipun Sayyidina Ali kados mekaten. Lah perkara apa? Lek kula sampeyan diaturaken ning dhuwur nalika Nabi wasiat wa alaika bi taqwallah, karena apa? Fa inna jama'una lakul khair. Takwa itu adalah sumber dari segala kebaikan, maka apapun itu akan dapat dilakukan seseorang, sekalipun disampaikan Sayyidina Ali asadul amal salah satu abot-abote ngamal telung perkara iki. Kenapa? Ya tadi berkali saya sampaikan ngaji kapan modalnya memang belum takwa kepada Allah, mulane hal-hal itu sulit untuk kita lakukan. Tapi kalau sudah melakukan takwa kepada Allah, apapun itu sudah dapat dilakukan. Mulane wong-wong sing duwe modal takwa niku nglakoni perkara sinawangane tangga abot, tapi bagi si pelaku amal ringan. Niki mergo takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya. Jadi disinilah kita akan tahu bahwa muwasatul akhi bil mal itu memang tidaklah gampang. Jadi terus kaitan karo bondo niku memang nggih angel. Mulane teng desa-desa niku lek dijaluki dhuwit, ana wong bangun masjid kok jaluki dhuwit. Niku sok angel. Tapi dijaruki panganan, lho niku enteng nggih, nek masalah pangan mawon siap lho, padahal entek-entekane dhuwit karo panganan ku akeh panganan saja. 10 bungkus kentaki 3.500 wis pira jajale. Durung bumbune lho, tapi orang-orang itu munggo nek wis ngomongno dhuwit iku angele mboten karo-karuan. Tapi ngoten niku wong-wong iki ditarik sumbangan lewat panganan. Saya tarik sumbangan, bangun langgar, bangun masjid, kok nggak dijali panganan, rata-rata sanggup daripada dijalui duit. Nah, ini muwasah alal akhi bil mal, niki memang juga sesuatu yang sangat berat. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, memang hal-hal yang berat itu kalau orangnya takwa tidak akan mungkin tidak akan mungkin menjadi sesuatu yang berat. Karena jadilah kamu orang yang baik. Orang yang baik itu layarju abdun ila rabbah. Seorang hamba tidak akan berharap kecuali pada Tuhan. Dia tidak akan pernah berharap pada manusia, tapi berharapnya pada Tuhannya. Yang berikutnya orang baik itu wala yakhafu illa dzanbahu. Dia tidak ada yang ditakutkan kecuali takut akan dosa-dosanya. Takut melakukan dosa. Takut melakukan dosa. Wala yastahi jahilun ayyas'ala. Orang yang bodoh tidak akan malu untuk bertanya.
karena dia punya pedoman, malu bertanya, sesat di jalan. Mengapi lakoni nih, berharaplah kamu pada Allah. La yarju abdun ila rabbah, seorang hamba tidak akan berharap kecuali pada Tuhannya. Yang kedua, la yakhafu illa dzanbah, tidak ada yang ditakutkan kecuali dosanya. Yang keempat, yang ketiga, wala yaslahi jahilun ayyas ala, seorang yang bodoh tidak boleh malu ketika bertanya. Yang paling hebat lagi nih, wala yastahi alimun idza su'ila amala ya'lamu ayyakula Allahu a'lam. Ketika janganlah kamu malu jadi seorang alim ketika ditanya dan kamu tidak tahu akan jawaban itu, jawablah wallahu a'lam. Punten nggih dereng ngertos. Iki penyakit wong alim tadi wong apik ya iso melakukan kebaikan tetap bisa. Orang-orang alim tidak pernah malu ketika dia tidak bisa menjawab. Mulane ustaz-ustaz zaman now lek ana ditakon langsung jawab itu dianggap pinter nggih. Oh, kadang-kadang lah jawab. Cara wong saiki wis gumun. Weh, jian ditakon opo ae dijawab langsung sak dadi bisa. Wong wis gumun dah. Ulama-ulama zaman dulu, ulama-ulama salaf itu Masya Allah ketika ada 30 pertanyaan mungkin hanya 3 atau 4 yang dijawab. Kenapa tidak malu? La yastahi alimun idza su'ila amala ya'lamu an ayyakula Allah a'lam. Seorang alim tidak boleh malu ketika dia ditanya sesuatu dan dia tidak tahu, cukup mengatakan wallahu a'lam. Ngapunten nggih, kula dereng saged mangertosi dalil ingkang semestine sehingga dia berani utang. Kalau misalnya tak sahur ora tak sahur waktu pengen ngerti tekane saiki, maka tidak tak sahur. Ngoten niku beban berat menjadi seorang alim seolah-olah nek aku komunir ra iso akan jatuh boten. Wong sing pinter tenan itu tahu justru ketika ada orang alim ditanya dan dia tidak berani menjawab karena ketidaktahuannya, maka ketika orang itu pinter justru dia akan salut pada orang-orang yang seperti itu. Tapi zaman saat ini mboten, salute lek ana wong ditakoni langsung jawab. Jebret. Niku dia langsung tergila-gila. Wah, pinter tenan. Seperti itu, ya. Maka dari itu jamaah rahmatillah lakukan ini. Satu, jangan seorang hamba tidak boleh berharap kepada Tuhan. Apapun itu berharaplah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa? Untuk menarik kebaikan. Untuk meraih kebaikan sing kula aturaken pengajeng kula wau, lakukan hal-hal yang bisa mendatangkan kebaikan karena kula jenengan butuh kebaikan demi kebaikan sebagai amalan hasanah kula panjenengan. Sak wanci-wanci dituntut Allah kula jenengan wis duwe tabungan amal ingkang kathah. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah sekali lagi, hajatan Ibu Kuswina pada malam hari ini mendoakan Ananda tercinta Ravandra Khalif Ataris yang ke-5 tahun, Masya Allah. Yakinlah Ibu Kuswina, Anda punya juru selamat nanti di akhirat. Jadi kula jangan mendoakan ini bukan wong jalan ngapura niku mboten. Mendoakan beliau mudah-mudahan senantiasa mengingat ibunya, ini yang sangat kita harapkan. Moga-moga Ananda Ravandra Khalif Ataris ini mengingat kedua orang tuanya. Ketika masuk surga dia akan menjemput kedua orang tuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, semanten ugi dengan yang berkenan hadir di aula hasanah pada malam hari ini. Sekali lagi kita sampaikan keikhlasan panjenengan hadir, muga-muga dari sababiah kang inabulaning sedaya hajat kula panjenengan, hajat dunya hajat akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah.
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم يسر لنا امورنا يا الله مع راحه قلوبنا وابداننا والسلامه والعافيه في ديننا ودنيانا وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفه في اهلنا اللهم انا نسالك ايمانا دائما قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وفاتحا على البلاء صابرا وولدا صالحا يا الله وولدا صالحا وصالحا وعلما نافعا وامالا مقبولا ورزقا حلالا طيبا مباركا وعمرا طويلا بحسن الخاتمة ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا الله يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وحاجتنا وحاجتكم وحاجتكم بسنا حاجتكم حاجتكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين آمين يا رب العالمين. Nggih, mekaten semanten ingkang saged kula aturaken kirang langkung pangapunten akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.